Suasana backstage yang berubah mendadak. Sebagai reporter yang bertugas malam itu di studio Indosiar, saya menyaksikan sebuah perubahan suasana yang sangat drastis hanya dalam hitungan menit. Awalnya, area belakang panggung tampak berjalan seperti rutinitas biasa setelah result show usai. Kru menurunkan kamera, peserta lain bersiap pulang, dan beberapa reporter mulai mengirim naskah liputan ke redaksi. Namun atmosfer tiba-tiba berubah ketika Mutia Bonebolango keluar dari studio dengan mata sembab. Tanda jelas bahwa emosinya masih belum stabil setelah pengumuman eliminasi top 6. Ia berjalan pelan, ditemani dua orang kru yang sesekali menepuk bahunya sebagai penguat. Saya mengikuti langkahnya dari belakang, dan pada detik itu saya tidak menyangka bahwa momen yang jauh lebih besar sedang menunggu di luar gedung. Belum pernah saya melihat seorang peserta yang baru tersenggol mendapat perhatian sebesar ini. Kerumunan di area parkir mulai berdengung, seperti ada sesuatu yang hendak terjadi. Dalam profesi saya, naluri itu biasanya benar, dan malam itu terbukti sebuah kejutan besar baru saja dimulai. Kedatangan mengejutkan dari mobil berplat khusus. Begitu pintu darurat menuju area parkir dibuka, saya melihat kerumunan warga, kru, hingga pendukung Mutia yang sudah menunggu sejak awal acara. Namun yang membuat saya memincingkan mata adalah gerakan kerumunan yang tiba-tiba membuka jalan, seperti memberi ruang untuk kedatangan seseorang. Lapisan-lapisan manusia itu bergerak serempak, seakan telah berlatih sebelumnya. Dalam beberapa detik, sebuah mobil hitam berplat khusus berhenti tepat di tengah jalur utama. Sorakan spontan langsung pecah ketika pintunya terbuka. Dari mobil itu turun sosok yang langsung dikenali oleh hampir semua orang di lokasi, Bupati Bonebolango, Ismet Mile. Saya mendengar warga menyebut namanya dengan nada terkejut bercampur bangga, dan suara itu menggema di seluruh area parkir. Bagi saya sebagai reporter, ini adalah pemandangan yang jarang terjadi. Seorang pejabat daerah muncul langsung ke lokasi hiburan setelah mengetahui warganya tersenggol dari kompetisi nasional. Reaksi Mutia ketika melihat sosok itu tidak kalah dramatis. Ia terhenti seketika, menatap dengan mata membesar, seolah tidak percaya apa yang ia lihat. Reaksi emosional Mutia saat menyadari kehadiran Bupati. Dari jarak hanya beberapa langkah, saya menyaksikan tubuh Mutia bergetar halus ketika akhirnya menyadari siapa yang telah datang untuknya. "Benarkah Pak Bupati?" Bisiknya lirih kepada kru yang berdiri di sampingnya. Suaranya hampir tidak terdengar. Sesaat kemudian ia menutup mulutnya, berusaha keras menahan tangis yang kembali menyeruak. Sebagai jurnalis yang telah bertahun-tahun meliput momen backstage, saya jarang melihat reaksi sejujur ini. Reaksi dari seseorang yang baru saja mengalami kekalahan, lalu tiba-tiba disambut dengan penghormatan luar biasa. Mutia menatap ke arah Bupati dengan ragu, seolah meminta izin untuk maju. Inilah detik-detik ketika suasana harum mulai menyelimuti seluruh area. Warga yang tadinya bersorak kini mulai terdiam, memberikan ruang bagi momen emosional itu. Saya sendiri, meski terbiasa menjaga jarak profesional, merasakan sensasi hangat yang sulit dijelaskan. Ada sesuatu yang sangat manusiawi dari momen ketika seseorang yang patah hati tiba-tiba diangkat kembali oleh sosok yang sangat ia hormati. Pelukan tulus di tengah keramaian yang membuat haru. Ketika jarak antara mereka hanya tinggal 1 meter, saya melihat jelas bagaimana wajah Bupati Ismet Mile langsung merekah dalam senyum tulus. Beliau membuka tangannya lebar, gestur yang langsung dipahami Mutia tanpa kata. Mutia melangkah cepat dan memeluknya erat, seperti seorang anak yang baru menemukan sandaran setelah hari yang panjang dan melelahkan. Mutia mengucapkan terima kasih berkali-kali sambil memegangi dadanya. Dalam liputan saya, ini adalah salah satu pelukan paling emosional yang pernah saya saksikan sepanjang meliput dunia kompetisi musik. Kilatan kamera tidak berhenti, tetapi suasana tetap terasa intim dan hangat. Semua orang di sekeliling mereka terdiam, seakan menyadari mereka sedang menyaksikan momen bersejarah. Hadiah kotak emas yang mengejutkan semua orang. Setelah pelukan mereda, Bupati Ismet memberi kode halus kepada salah satu stafnya. Pria itu maju sambil membawa sebuah kotak berwarna emas mengkilap dengan pita merah di atasnya. Dari posisi saya berdiri, kotak itu tampak seperti bingkisan mewah yang biasa diberikan kepada tamu kehormatan dalam acara resmi pemerintah. Kerumunan mulai berbisik, mempertanyakan apa isi kotak tersebut. Ketika kotak itu akhirnya diberikan kepada Mutia, sorakan langsung memecah keheningan.
Tangan Mutia gemetar saat membuka kotak itu. Begitu penutupnya terbuka, terlihat perhiasan emas asli dengan desain mewah yang mencerminkan nilai fantastis. Warga di belakang saya mengeluarkan teriakan kecil, jelas terkejut oleh besarnya apresiasi yang diberikan. Mutia langsung menutup mulutnya sambil menangis, memegangi kotak itu ke dadanya. Dalam kacamata jurnalistik, hadiah ini jauh melampaui sekedar penghargaan simbolis. Ini adalah bentuk penghargaan personal dari seorang pemimpin kepada anak daerah yang mengharumkan nama kampung halamannya. Amplop putih yang membuat suasana terdiam. Ketika emosinya belum sepenuhnya mereda, Bupati Ismet kembali mengeluarkan sesuatu dari saku jasnya. Ini tambahan dari saya pribadi, untuk rekaman, perjalanan karirmu, atau apapun yang kamu butuhkan untuk terus maju. Ucapnya pelan. Suasana yang tadi riuh mendadak berubah menjadi sunyi. Bahkan kru yang biasanya sibuk mondar-mandir pun berhenti untuk menyaksikan detik itu. Mutia menerimanya dengan dua tangan, menunduk hormat. Ketika ia membuka sedikit bagian atas amplop, terlihat sejumlah uang tunai dengan nominal besar. Tangisnya kembali pecah, bahkan lebih keras daripada sebelumnya. Dari percakapan warga di sekitar saya, banyak yang berspekulasi bahwa jumlahnya mencapai puluhan juta meski Bupati tidak menyebutkan angka. Ini adalah salah satu momen paling jarang terjadi dalam dunia hiburan. Seorang Bupati memberikan dukungan finansial langsung dan spontan kepada warganya yang baru saja tersenggol dari kompetisi nasional. Reaksi media sosial yang meledak dalam hitungan jam. Tidak lama setelah kejadian itu, beberapa warga yang merekam momen pemberian hadiah langsung mengunggahnya ke media sosial. Saya mengikuti pergerakannya dari ruang redaksi, dan hanya dalam beberapa jam, tagar hashtag Mutia Bone Bolango, hashtag Mutia DA7, dan hashtag Bupati Ismet Mileh langsung merajai tren di platform X dan TikTok. Komentar membanjiri berbagai postingan dengan kecepatan luar biasa, lebih dari 30.000 komentar dalam waktu singkat. Netizen memuji ketulusan sang bupati, menyebut Mutia sebagai pemenang sejati, dan banyak yang mengatakan bahwa tindakan tersebut memberi harapan bagi ribuan anak daerah lain yang ingin mengejar mimpi. Banyak pengguna menulis bahwa meski Mutia kalah kompetisi, ia menang di hati rakyat. Reaksi netizen tidak hanya memberi dukungan kepada Mutia, tetapi juga memperlihatkan bagaimana momen tulus dapat menggugah emosi publik. Komentar Bupati tentang alasan pemberian hadiah. Dalam wawancara singkat yang saya lakukan setelah situasi kondusif, Bupati Ismet menjelaskan alasan di balik hadiah mewah itu. Mutia adalah contoh anak daerah yang pantang menyerah. Dia bukan hanya menyanyi, dia membawa identitas Gorontalo ke pantai nasional, ujarnya dengan nada yang sangat meyakinkan. Ia menambahkan bahwa kemenangan tidak hanya diukur dari posisi kompetisi, tetapi dari dampak yang ditinggalkan seorang peserta terhadap masyarakatnya. Dari cara Bupati berbicara, saya menangkap bahwa pemberian hadiah ini bukan didorong pencitraan atau kebutuhan publikasi. Nada suaranya tenang, tegas, dan penuh empati, menunjukkan bahwa keputusan itu diambil dari hati seorang pemimpin yang ingin menghargai perjuangan warganya. Pernyataan ini kemudian semakin memperkuat cinta netizen kepada sosok Bupati tersebut yang dianggap rendah hati dan peduli rakyat. Reaksi pribadi Mutia dan kisah keluarganya. Beberapa menit setelah suasana mereda, saya mendapat kesempatan untuk berbicara langsung dengan Mutia. Ia masih tampak linglung, seperti belum sepenuhnya memahami besarnya kejutan yang baru ia terima. Saya tidak tahu harus bilang apa. Ini terlalu besar untuk saya, ucapnya dengan suara bergetar. Mutia kemudian bercerita bahwa keluarganya di Gorontalo bukanlah keluarga berada. Selama 6 bulan mengikuti kompetisi, ia meninggalkan rumah dan menanggung berbagai kesulitan untuk membawa nama Bone Bolango ke pantai nasional. Hadiah emas dan dukungan finansial dari Bupati bukan hanya sebuah kejutan, tetapi juga harapan baru untuk masa depannya. Ia sempat menyampaikan bahwa dirinya merasa bersalah karena tidak bisa melaju ke top 5, namun hadiah itu membuatnya merasa dihargai lebih dari yang pernah ia bayangkan. Dari sudut pandang saya, kerendahan hati Mutia adalah hal yang membuat banyak orang terpikat sejak awal kompetisi. Dampak jangka panjang bagi Mutia dan kebanggaan daerah. Setelah berita viral, dukungan dari masyarakat Gorontalo mengalir deras tanpa henti. Banyak warga membuat video ucapan selamat, beberapa tokoh memasang banner Mutia Kebanggaan Bone Bolango, dan komunitas seni setempat bahkan mulai merencanakan penyambutan khusus untuk kepulangan Mutia. Dalam waktu 1 hari, Mutia menerima tawaran tampil di 3 acara besar di Gorontalo, 1 festival budaya, dan undangan rekaman dari produser lokal.
Bahkan muncul rumor bahwa beberapa label nasional mulai meliriknya setelah engagement media sosialnya melonjak drastis. Dari perspektif jurnalistik, ini adalah bukti bahwa karir Mutia justru terbuka lebih lebar setelah tersenggol dari kompetisi. Kisahnya menunjukkan bahwa kekalahan bukan akhir dari segalanya. Mutia pulang sebagai simbol harapan dan inspirasi, membawa kebanggaan Bone Bolangu di pundaknya. Bagi rakyat Gorontalo, dan juga bagi saya sebagai reporter, Mutia adalah pemenang sejati.